Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin dalam majlis ilmu, kajian rutin intensif di pembahasan fikih ibadah yang kali ini biidznillah ta'ala bertemakan dan masuk di bab baru, babul istisqa, bab meminta hujan, dengan tema awal mula syariat salat istisqa. Bab ini berbicara seputar masyru'iyah sholatul istisqa, syariat bagaimana sholat istisqa, awal mula syariat istisqa, kemudian bagaimana pula sikap seorang muslim ketika keluar dalam rangka menunaikan sholat istisqa, keadaannya seperti apa. Apakah sama dengan sholat Id atau sholat Jumat, atau ada perbedaan? Kemudian nanti ada, apakah ada khutbahnya atau tidak, dan lain sebagainya. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis seputar pasal ini, yakni pasal yang tadi disebutkan. Sholatul istisqa dengan wazan istaf'ala sejatinya, dengan wazan istaf'ala sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf dari sulasi mujarradnya. Asalnya adalah saqqa yasqi, siqayatan. Saqqa yasqi artinya adalah menyiram secara harfiah atau bahasa, siqayatan. Seperti umpamanya hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan meninggalnya kematian seorang mukmin. Ya, bahwasannya meninggalnya seorang muslim, seorang mukmin itu seperti taubahnya siqayatul ma', karrajuli yasqi au fi ma'nahu, seperti orang yang sedang menyiram tanaman, tumbuh-tumbuhan, maka keluarnya ruh
kata ubahnya seperti keluarnya air dari tempat untuk menyiram tadi. Hal ini berbeda dengan kematian orang kafir, orang-orang munafik, mukhrijun anil millah. Ala kulli hal, secara bahasa istisqa diambil dari saqa yaski, kemudian berubah menjadi sulasi mazid ditambah dengan 3 huruf istasqa, yang memiliki arti ayat talabus siqayah, meminta agar disiram. Maksudnya adalah meminta agar diturunkan hujan. Salatul istisqa ini namanya adalah mudhaf ilaih min idafati syai' ila sababihi, termasuk bagian dari idafatus syai', penyandaran sesuatu kepada sebab, penyandaran sesuatu kepada sebab. Artinya bahwa keberadaan salat ini disebabkan karena istisqa, ay as-salatu li ajlil istisqa, yaitu salat dalam rangka, dengan maksud, dengan tujuan istisqa, meminta agar diturunkan hujan. Sehingga dari sini kita akan mengetahui bahwa meminta hujan, meminta hujan lebih umum dari sholat istisqa itu sendiri. Sekali lagi, dari sisi ini, dari idofah, yani menyandarkan sesuatu kepada sebab, menunjukkan bahwa meminta hujan itu lebih umum daripada sholat istisqa itu sendiri. Artinya bahwa istisqa itu bukan saja melalui atau dengan sholat, di mana para ulama membagi istisqa itu kepada 3. Pertama, as-su'alu min kulli wahidin minan nas. As-su'alu min kulli wahidin minan nas, permintaan setiap orang. Jadi permintaan setiap orang. Assalamualaikum. Seperti umpamanya Nabi SAW meminta hujan biduni sholatin, tanpa ada sholat. Nabi sendiri tidak sholat istisqa, jadi tidak ada sholat. Hal ini sebagaimana sabit di hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagaimana juga di riwayat Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, di riwayat Jabir bin Abdullah, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawaqi, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan seorang wanita tapi banyak, beberapa wanita datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis.
Hal ini disebabkan karena kekeringan yang melanda. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak dengan salat. Allahumma asqina ghaithan mughitha muri'a ghadaqa tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira dharrin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meminta hujan tanpa salat. Tanpa salat. Bunyinya Allahumma asqina ghaithan mughithan. Allahumma asqina ghaithan mughithan muri'an ghadaqa tabaqan ghadaqan tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira dharrin yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang dapat menolong kami, menyenangkan kami, menyuburkan, bermanfaat dan tidak membahayakan. Maka dikatakan di hadis riwayat Imam Abu Dawud, fa'at baqat alaihimus sama, maka tiba-tiba seketika langit pun mendung. Langit menurunkan hujan atas mereka. Riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah atau Jabir bin Abdullah. Sebagaimana tadi diriwayat juga Abdullah ibn Abbas di riwayat Abdullah ibnu Majah dan Imam Tabrani. Ini istisqa yang pertama. Jadi kaifiyah istisqa yang pertama adalah meminta hujan tanpa sholat. Yang kedua, su'alu al-khatibi halal khutbati yaumal jum'ah. Ketika sedang khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah Jumat. Hal ini sebagaimana hadis Anas bin Malik yang nanti insya Allah kita akan sama-sama mengkajinya. Yang saya bacakan. Anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah. Jadi beberapa orang dari sahabat masuk masjid, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yaktubu, sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Jadi tidak sholat tapi sedang khutbah. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha yughithuna. Secara singkatnya, mereka meminta kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Nabi pun mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini istisqa. Ini bentuk kedua. Ya. Ini istisqa tanpa sholat. Jadi jangan dipahami istisqa itu identik dengan sholat. Enggak, istisqa itu satu, sendiri-sendiri doa kepada Allah. Itu yang pertama. Karena istisqa kan
masuk ke dalam bagian dari doa. Sedangkan hukum asal doa sendiri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam dakhirin. Surah Ghafir ayat 60 ya. Ayat ini sebagai dalil perintah untuk berdoa. Setiap apa? Setiap diri berdoa. Dan orang yang tidak berdoa termasuk bagian dari apa? Kesombongan. Ini hukum asal. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan ila akhir ayat. Ataupun bisa dilakukan istisqa ini dengan dalam keadaan apa? Khutbah Jumat. Seperti keadaan Nabi SAW, hanya saja Nabi dipinta untuk istisqa, memohonkan hujan. Sehingga tidak bermasalah kalau seorang khatib menyampaikan dan berdoa di entah di awal atau di akhir penghujung daripada khutbahnya istisqa agar diturunkan hujan, tidak masalah. Nah, yang ketiga, istisqa ini su'alu al-khatib su'alul khatibi halal khutbati salatal istisqa. Su'alul khatib hala khutbati salatil istisqa. Permintaan khatib hala khutbati salatil istisqa, pada atau di dalam keadaan sedang khutbah istisqa. Nah, ini terikat. Jadi istisqa-nya ini dilakukan di khutbah salat istisqa. Jadi ada istilah, ada khutbah salat istisqa. Kalau yang tadi khutbah Jumat kan umum. Kalau ini khutbah terikat dengan salat istisqa. Wa hadzal naw'u huwal muradu bihadzal bab. Kata Asy'ari, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di kitab An-Nahdul Alam, inilah yang dibawakan oleh musannif, inilah yang dibawakan dan dimaksudkan oleh penulis, dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Itu apa? Babul istisqa, maksudnya ada apa? Bab salatul istisqa, bab permintaan istisqa dalam keadaan khutbah salat istisqa. Nah, ini. Jadi sekali lagi kita murojaah ya, simpulkan. Jadi istisqa atau meminta hujan itu kaifiyah tata caranya sejatinya ada berapa? 3. 1, permintaan setiap orang tanpa melalui sholat, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi SAW sendiri. Yang kedua, ketika sedang khutbah, dalam hal ini khutbah apa? Jumat, sebagaimana di hadis Anas bin Malik. Yang ketiga, disampaikan di waktu khutbah sholat istisqa. Tuh, istisqa ini secara umum tadi talabus suqya sawa'an akana minallahi ta'ala am minal makhluq. Istisqa ini merupakan permintaan agar diturunkan hujan, baik akana minallah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, am min makhlukin, law qulta li syakhsin isqini ma'an, meminta air sejatinya ya maksudnya. Jadi bisa jadi dari Allah, dalam hal ini konteksnya air hujan, karena yang mampu untuk menurunkan hujan adalah siapa? Allah.
Tapi juga bisa bermakna istisqa itu adalah meminta air. Sehingga ini boleh dari makhluk. Isqina, bagaimana? Ya fulan, ya rajul, wahai fulan, isqina, tolong berikan kami air. Yes, ya. Ini bukan bagian daripada syirik. Kita haus, minta tolong agar dibawakan air minum. Bahasa Arabnya adalah isqina. Istisqa juga. Jadi jangan salah. Jangan salah. Nah, inilah pentingnya diajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Salam. Jadi jangan langsung memberikan klaim wah syirik. Enggak. Minta hujan ke orang. Enggak, asal katanya istisqa itu meminta air. Air ya bisa air hujan atau air biasa. Air minum gitu maksudnya. Isqini ma'an. Lianna sina wa talit talab, sin dan ta itu untuk talab meminta. Wal muradu huna, adapun yang dimaksud dalam bab ini adalah apa? Su'alullahi ta'ala inzal al-matar inda tadarrud bi faqdihi. Nah, adapun salat istisqa di sini apalagi diikat dengan salat, karena salat Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, dalam bab ini berbicara khusus istisqa kepada siapa? Kepada Allah. Mana dalil kekhususan? Ya itulah terikat dengan salat, salatul istisqa, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, bahwa salat itu sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik siapa? Allah Rabbul Alamin saja. Baik, itu muqaddimah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk di hadis pertama. Masyru'iyatu salatil istiqa wa kaifiyatul khuruji laha. Syariat salat istisqa. Syariat salat istisqa. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Abbas, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, turjumanul Quran. Beliau menuturkan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan mutawadhi'an. Apa mutawadhi'an ini? Sederhana, dengan mengenakan pakaian sederhana, tawadhu. Ini bayan menjelaskan bahwa berbeda hayahnya keadaan Nabi SAW ketika beliau keluar untuk sholat istisqa dan sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu berbeda. Ketika sholat istisqa beliau kharajan nabiyyu mutawadhi'an. Nabi SAW keluar dalam keadaan apa? Mutawadhi'an, mudhiharan litawadu, jadi menampakkan ketawaduan, kesederhanaan, itu mungkin ya. Mutabadzilan, tarku tazayyun wa tahayyu bil hayatil hasanah jamilah, meninggalkan perhiasan, tidak berhias. Mutabadzilan itu meninggalkan apa?
perhiasan, tidak memakai baju seperti isyarat di sholat Id atau sholat Jumat, enggak seperti itu, tapi betul-betul menampakkan ketawaduan, kesederhanaan. Mutakhasyian, tunduk, ketundukan. Wa huwa tadallul wa ramyul basari ilal ardi, tunduk dan melemparkan pandangannya ke tanah, nunduk. Wa khafdus saut wa sukunil a'dha, suara tidak dikeraskan. Wa sukunil a'dha, dan tenang, anggota badan juga tenang. Karena dikatakan oleh Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradat, aktsaru ma yusta'malul khusyu' fi ma yujadu 'ala al-jawari. Kebanyakan kalau ada kalimat khusyuk itu di anggota badan. Oleh karenanya, ya, ketika masuk di pembahasan khusyuk, dianggap orang itu khusyuk apabila anggota badannya kelihatan tenang, terlihat dari sisi anggota badan, matanya ke menunduk. Nah, itulah kadang dijadikan sebagai dalil min haitsu lughah, dari sisi bahasa. Kemudian mutarassilan, min tarassul fil masyi, yang maksud adalah jalan perlahan, berjalan dengan perlahan tapi pasti. Mutarassilan, berjalan dengan pasti, perlahan dan pasti. Mutadarrian, tadarru', tenang. Al-mubalaghatu fi su'ali war raghbah, betul-betul mubalaghah, berada di atas puncak, fi su'ali war raghbati, harapan sangat besar, ingin banget gitu, ingin sekali. Nah, itu istilahnya mutadarrian. Wal ibtihalu ila Allah taala fi du'a ma'a huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wa amtila'uhu bil haibati wal khaufi minallahi, dan dipenuhi hatinya dengan haibah, ya, wibawa Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, hadirin rahimanallah, Nabi SAW keluar untuk menunaikan sholat istisqa dalam keadaan sangat sederhana, tidak berhias seperti halnya keluar untuk sholat Jumat dan Id. Tunduk, berjalan santai tapi berjalan perlahan tapi pasti, dan betul-betul mutadarrian, besar harapan doanya akan diijabah gitu. Harapan kepada Allahnya sangat tinggi. Kemudian fasalla rakaat ini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Kama yusolli fil idi, sebagaimana sholat id, sebagaimana sholat id. Jika demikian 2 rakaat, ya, kalau seperti sholat id berarti 2 rakaat dengan jumlah takbir yang berbeda di setiap rakaatnya. Kalau seperti sholat id berarti rakaat pertama berapa takbir? 7 dengan takbiratul ihram. Rakaat kedua 5. Kama yusalli fil id lam yakhtub khutbatakum hadhihi, beliau tidak khutbah khutbatakum hadihi, seperti khutbah kalian ini. Beliau tidak berkhutbah, artinya beliau khutbah, tapi khutbahnya tidak seperti biasa di khutbah Id atau khutbah Jumat. Nanti ada paparan insyaallah.
Innahu sallallahu alaihi wasallam lam yaktub fil istisqa mislu khutbatil jum'ah wal id. Nabi SAW tidak berkhutbah di istisqa seperti khutbah Jumat dan Id, bal khataba khutbatan ukhra, akan tetapi beliau khutbah yang lain, aktsar fiha minad du'a, memperbanyak doa, wal istighfar dan istighfar, at-tadarru dan betul-betul menggantung harapan kepada Allah. Nah, sebagaimana nanti ada penjelasannya di hadis kedua di sifat salat istisqa. Baik, kita bacakan kembali secara terjemahnya saja. Dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar dengan khusyuk, tenang, tunduk, dengan pakaian yang sederhana dan berjalan perlahan, tapi pasti beliau sholat bersama orang-orang sebanyak 2 rakaat sebagaimana beliau sholat Id, dan tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian ini. Masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati shalatil istisqa. Hadis ini merupakan dalil syariat salat istisqa. Ya, di sini merupakan dalil syariat salat istisqa. Inda wujudi sababiha, ketika ada sebab. Ketika ada sebab. Apa sebabnya? Nah, kemarau, kekeringan, berkepanjangan. Bahkan tadi di redaksi Imam Abu Dawud, para wanita menangis, menunjukkan apa? Kenapa diikat kepada wanita? Karena wanita identik dengan apa? Identik dengan air. Wanita ketergantungan terhadap air di rumah, juga kepada siapa? Anak. Hajat kebutuhannya lebih, karena tidak berpikir sendiri, tapi untuk keluarga, anak. Nah, ya Allah. Wahya raka'atan 'inda jumhuril ulama, salat istisqa menurut jumhur mayoritas para ulama jumlahnya adalah 2 rakaat. Menurut jumhur ulama salat istisqa itu 2 rakaat. Wa khalafa fi hadha al-hanafiyatu 'ala al-masyhuri 'indahum. Telah menyelisihi pendapat jumhur ulama ini madhab Imam Abu Hanifah atau para pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Faqalu la salata fil istisqa innama fihi du'a. Kata beliau, kata mereka ini para pengikut madhab Imam Abu Hanifah, tidak ada salat istisqa, yang ada adalah doa istisqa. Seakan-akan menafikan sifat kaifiyah istisqa yang ketiga yang telah tadi disampaikan. Istisqa itu ada 3 ya bentuknya. Pertama, berdoa masing-masing sendiri-sendiri. Yang kedua, berdoa dalam keadaan khutbah. Yang ketiga, berdoa di khutbah sholat istisqa. Nah, di madhab Imam Abu Hanifah, atau lebih tepatnya para pengikut madhab Imam Abu Hanifah, menafikan sholat istisqa. Kata mereka, nggak ada sholat istisqa, yang ada adalah doa istisqa. Qalu, kata mereka, walau kanatis sholatu sabitatan lashtahara naqluha anin nabi. Kalaulah salat istisqa itu sabit dari Nabi, lashtahara pasti akan dikenal,
pasti akan masyhur nukilan secara lugas, sharih, tegas dari Nabi SAW. Walam yablughna illa haditsun wahidun syadun la yukhadu bihi. Kata mereka, tidaklah sampai kepada kami kecuali satu hadis saja, kata mereka. Dan itu dianggap syadun. Syadun itu mukhalafatus syakki thiqati afan. Mukhalafatus thiqati liman huwa awsaqu minhu. Di antaranya maknanya menyelisihinya orang siqah terhadap orang yang lebih siqah darinya, atau menyelisihinya seorang siqah terhadap para ulama yang lebih siqat atau lebih banyak darinya. Itu syad, nyeleneh kalau bahasa kita. Dan syad ini termasuk hadis dhaif. Sehingga mereka mengatakan bahwa dianggap hadis berkaitan dengan salat istisqa itu hadisnya apa? Dhaif. Dianggap hadisnya dhaif, kata mereka. Wa hadza kalamun la yu'awwalu alaihi wa la yultafatu ilaihi. Pendapat ini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan atau sandaran. Enggak boleh dilirik, katanya, sampai bahasa kalimat begitu. La yaltafitu ilaihi. Jangan dilihat. Fa inna haditsal babi hujjatun alaihim, karena hadis-hadis dalam bab salat istisqa ini yang dibawakan terutama oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hujjah alaihim, hujjah untuk mereka. Karena hadis-hadis ini bukan saja sejatinya di riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, ya, tapi juga di riwayat-riwayat yang lain, termasuk hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Anas bin Malik memang dalam keadaan khutbah, ya, dalam keadaan khutbah. Nah, termasuk hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan yang lainnya. Ini dijadikan sebagai hadis yang dianggap sahih oleh jumhur ulama. Jadi intinya mereka membantah pendapat bahwasannya dalil berkaitan dengan salat istisqa tidak sabit. Kata mereka, hadis Abdullah ibn Zaid alladhi wasafuhu bisyududi thabitun fi sahihaini kama sayati. Hadis Abdullah bin Zaid yang mereka sifati, yang mereka memberikan penilaian dengan syad, dhaif, itu sabit di sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga tadi tegas la yaltafitu, enggak usah dilihat, enggak usah dilirik pendapat mereka. Kenapa? Karena hadis berkaitan dengan salat istisqa itu sabit dari Abdullah bin Zaid di sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim. Kama sayati, sebagaimana nanti datang hadisnya. Wa sifatuha ka sifati salatil Id. Adapun kaifiyah tata cara salatnya adalah persis seperti salat Id. Fatu beda'u bit takbir, diawali dengan takbir, ala ma taqaddama, seperti yang telah lalu di pembahasan salat Id, sama persis kaifiyahnya. Selanjutnya, al-haditsu dalilun ala anna salat al-istisqa takunu fi musalla al-Id fi sahra. Sekarang tempat pelaksanaan salat istisqa. Tempat pelaksanaan salat istisqa di hadis ini dijadikan sebagai sandaran bahwa tempat salat istisqa itu di lapangan sahara, di lapangan atau di area terbuka. Hadza huwal afdalu, ini yang lebih utama, lebih afdal. Agar apa? Sebagaimana tadi disebutkan, Nabi memperlihatkan, menampakkan apa? Kesederhanaan, kesungguhan. Liyakuna ablaghu au ablagha fi idharil iftiqar, agar betul-betul nampak iftiqar, sangat butuh gitu loh.
wad-dara'ati ila Allah taala. Jadi menampakkan betapa apa istilahnya? Ya, fakirnya, besar hajat kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala di area terbuka. Itu salah satu hikmahnya. Jadi afdalnya pelaksanaan salat istisqa itu di mana? Di lapangan. Kemudian al-haditsu dalilun ala sifatil khuruji ilal istisqa. Hadis ini juga dalil sifat kaifiyah, tata cara, keadaan apabila kita keluar untuk salat istisqa. Fayakhruju atau fayakhruju ala sifatil madhkurati fil hadis. Keluarnya itu untuk menunaikan salat istisqa itu seperti hal keadaan disebutkan di hadis. Fala yalbasu thiyabaz zinati wala yatatayyab. Tidak usah tidak usah berhias dengan mengenakan pakaian terbaik, kan sunnahnya demikian di salat Id. Wala yatatayyabu, tidak juga mengenakan wangi, harum, parfum. Untuk salat istisqa atau pakai parfum. Jadi berbeda. Wa yakunu mutakhassyian fi masyiyatihi, khusyuk, tunduk. Jadi betul-betul memperlihatkan fakir banget gitu loh, hajat banget, butuh banget, darurat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa julusuhu fi masyiyatihi, ketika berjalan, wa julusihi, dan ketika duduk juga, fi khudu'in wa tadarru'in lillahi ta'ala, dalam keadaan betul-betul memang tunduk, tenang, besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, meningkat di kala itu. Al imamu wal ma'mum fi dzalika sawa, imam dan makmum sama semuanya. Karena Nabi SAW demikian keadaannya. Nah, beliau menunjukkan seorang imam, makmum pun sama. Sawaun fi dzalika wallahu taala ala wa a'lam. Alhamdulillah, selesai. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan kita. Ya, di muqaddimah pembahasan seputar awal tasyri', awal syariat salat istisqa dan bagaimana sifatnya, bagaimana tata cara kita keluar untuk menunaikan salat istisqa, di mana tempatnya dan seterusnya. Selanjutnya nanti baru masuk ke tahapan sifat salat istisqa secara rinci dan khutbahnya seperti apa. Baik, saya kira dicukupkan pertemuan kita pada pagi ini. Untuk pertanyaan atau diskusi nanti di luar forum saja ya. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.